Dennis Karyesta resmi melaporkan dokter detektif alias Doktip ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Minggu 16 Februari 2025. Dia mempolisikan Doktip dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan ini dibuat Dennis Karyesta imbas dituding Doktip menerima uang 100 juta rupiah dari seseorang berinisial R sebagai bayaran menjadi buzzer. Menurut Dennis Karyesta, fitnahan tersebut dituliskan Doktip melalui sebuah komentar di akun TikToknya. Sayangnya, Doktip langsung menghapus komentar itu saat ingin dibalas oleh Dennis. Dennis Karyesta juga mengaku tidak kenal sosok R yang disebut Doktip sebagai orang yang menjadikannya buzzer. Dennis Karyesta tambah meradang saat Doktip membawa-bawa anaknya dalam fitnahan tersebut. Karenanya dia langsung memutuskan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini kasus apaan lagi sih? Ini ada babak baru, Dennis resmi laporkan Doktip ke Polres Jaksel. Perkara ada komenan Doktip yang bilang diduga katanya Dennis ini adalah buzzer yang nerima duit 100 juta dari si R. Nah, masalahnya di sini si R itu nggak ada yang tahu nih siapa nih. Apakah si Rasman, apa Ria Ricis, atau malah si Rahma? Kita nggak ada yang tahu nih. Dia juga nggak tahu nih, bertanya-tanya nih. Gue bukannya kenapa-napa ya, ini para seleb ini dikit-dikit lapor ke Polres Jaksel. Gue cuman kesian atu ame Bu Nurma doang. Lu bayangin aja tiap malam-malam Ibu Nurma harus klarifikasi masalah-masalah kalian. Sabar ya Ibu ya. Ini emang seleb-seleb nih, emang lagi parah heboh-hebohnya nih. Ini babak baru lagi nih Bu. Ntar gue nggak tahu nih kedepannya bulan depan ini antara ada babak apa lagi atau di bulan ini bahkan di akhir bulan gue nggak tahu lagi nih. Ya apapun masalahnya semoga cepat clear. Tapi buat yang tahu masalahnya coba kalian komen di bawah dulu deh. Oke, di sini aku akan mencoba merunut secara detail ya awal mula perseteruan atau huru-hara antara Doktip dengan Dennis Karyesta hingga pada akhirnya hari ini Dennis Karyesta mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk membuat laporan polisi dan melapor Doktip. Nah, awal mulanya itu dari postingan akun TikTok Jaga Lambe, dimana dalam postingan tersebut Doktip ini lagi sedang membahas terkait dengan buzzer ya, buzzer dengan bayaran 100 juta. Nah, memang di dalam video ini secara eksplisit gitu ya, Doktip ini tidak menyebutkan siapa orang yang dibahas buzzer yang menerima 100 juta itu. Namun si akun Jaga Lambe ini menghubung-hubungkan apa yang dibahas oleh Doktip dengan Dennis Karyesta. Nah, kemudian postingan si Jaga Lambe tadi itu pun di-state oleh Dennis Karyesta di video yang ini. Nah, di dalam video Dennis Karyesta ini dia membantah bahwasannya dia tidak menerima bayaran sebagai buzzer dengan bayaran yang sangat fantastis sebesar 100 juta rupiah. Intinya seperti itu, Dennis ini membantah bahwasanya dia mendapat bayaran dia cair 100 juta seperti apa yang dibahas oleh Doktip itu. Nah, kemudian Doktip pun berkomentar di videonya Dennis itu yang bunyinya seperti ini. Oh, berasakah? Thank you sayang. See you di kepolisian biar jelas semuanya, kata Doktip di komenan yang ini gitu. Nah, ternyata Doktip ada lagi berkomentar yang dikatakan oleh Dennis ini dihapus oleh si Doktip yang bunyinya seperti yang di atas ini. Digeledah ya sayang, tanda tanya 4 kali. Sudah dipakai belanja apa aja uang 100 jutanya dari si R? Ngakak sampai 5 kali. Yuk ketemu di Polres Jaksel yuk, kata Doktip di komennya yang dihapus oleh Doktip yang dikatakan oleh Dennis. Nah, jadi komenan yang dihapus oleh Doktip ini, komentar Doktip ini, itulah yang menjadi barang bukti yang dibuat oleh Dennis Karyesta untuk melaporkan masalah ini di Polres Jakarta Selatan. Nah, kurang lebih seperti itu permasalahan atau huru-hara antara Doktip dan Dennis Karyesta yang ini. Kira-kira gimana nih menurut kalian? Waduh.
kali ini terbukti ya guys, apa yang keluar dari mulutnya si Doktif itu enggak semuanya benar. Buktinya si Dennis Kalista berani melaporkan Doktif ya. Gue bilang juga apa, si Doktif itu sudah menjadi duta lapor, memecahkan rekor muri ya. Di tahun 2025 Doktif memecahkan rekor muri menjadi terlapor dan melapor. Jadi jelas nama dia sekarang adalah Dok Lapor, Doktif duta lapor. Mana pengikutnya, mana pengikutnya. Serang dong, serang, bantu itu Doktifnya, selangkah lagi tinggal masuk bui ya kan. Ayo semangat Dennis Kalista. Surat terbuka teruntuk Dennis Karyesta. Tumben banget dah lu pintar. Tumben banget Dennis, lu bisa pintar banget, cerdas banget. Kenapa nggak dari dulu? Ya Allah, kenapa nggak dari dulu? Ini baru namanya temen gue. Temen gue, ya kan? Soalnya gue sekarang juga udah jadi orang kaya. Orang kaya. Karena gue minum es degan aja, minumnya yang di mall yang harganya 75.000. Ya nggak di pinggir jalan lagi gua yang harganya 15.000 terus masih ditawar. Bu, boleh nggak 5.000 aja? Udah nggak masuk. Udah bukan gue, udah orang kaya sekarang. Kaya monyet. Dennis, tapi gua suka sama lu. Approve. Ini baru gua approve ya. Lanjutkan Dennis, semangat. Semuanya teman-teman, kita bersatu untuk memberantas kejahatan. Yang ada pemerasan harus dipenjarakan. Tidak ada unsur pemerasan di dunia ini. Saya sudah muak dengan muka bumi ini yang ada pemerasan dan kejahatan. Harus dipenjarakan. Dear Doktif, semoga video ini sampai ke Doktif ya. Pertama-tama aku mau bilang sama Doktif, jangan ladenin orang ini. Karena dari backgroundnya aja dia terkenal adalah perusuh, alias orang yang blow up namanya dengan hal yang tidak baik. Salah satunya menghina kemiskinan atau taraf kehidupan di Indonesia dengan melakukan flexing dan menghina dengan berbagai ucapan yang menyakiti masyarakat. Yang kedua, dia juga sempat diindikasi menjadi seorang pelakor dan dia mengakui dia menjadi seorang pelakor. Beritanya banyak banget, tinggal dicari aja. Dan yang ketiga, orang ini tuh agak kurang waras ya kalau menurut aku. Jadi kita yang otaknya waras, yang kita punya maksud baik buat masyarakat dan mau industri skincare di masyarakat Indonesia ini bersih, ya kita fokus aja ya Doktif. Jadi kalau sekarang ucapan dia kayak gini ya kita nggak heran ya, karena kita udah tahu background dia blow up ke publik itu memang bener-bener menggunakan background yang buruk, cenderung ya sampah lah ya. Jadi ya di skip aja Doktif ya, orang-orang kayak gini nggak usah diladenin. Yang penting kita fokus sama apa yang sekarang lagi diupayakan ya, sama kasusnya si Uler yang melakukan perundungan sama Doktif. Kita benar-benar nunggu untuk proses hukum si Uler karena ini udah melakukan tindakan yang menjadi contoh buruk juga di masyarakat. Dan udah banyak juga kan kasusnya, dia kasus penipuan, melakukan perundungan, terus memberangkat umrohkan seorang transgender, itu kan udah buruk ya. Jadi kita yang punya pikiran normal, punya pikiran baik, punya pikiran positif, dan kita punya empati buat masyarakat ya kita fokus aja. Gitu sih saran aku ya. Aku paham orang ini tuh bisa bikin ke-trigger seseorang ya, karena waktu zaman dia blow up nama dia juga lewat penghinaan kemiskinan gitu di Indonesia, taraf ekonomi tertentu, itu benar-benar menyakiti banyak orang. Tapi ya dia pede-pede aja karena itulah cara dia mencari uang dengan menggunakan kata-kata kotor dan jahat dari diri dia ya. Ya namanya sampah lah ya, akan melahirkan sampah juga dari mulutnya. Jadi mending di skip aja ya Doktif ya. Aku dari Jepang bakal selalu dukung Doktif. Aku percaya Doktif orang baik, aku percaya Doktif lurus, dan aku percaya Tuhan beserta Doktif.